Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. KM-nya siapa? Silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak masuk? Melani. Melani kenapa? Sakit ya? Melani aja? Tiara izin pulang. Oke, berarti 2 ya yang nggak masuk ya? Oke. Silakan sebelum kita mulai belajar, coba kalian rapihkan dulu bajunya sudah rapi atau belum, mejanya sudah bersih atau belum. Kalau misalnya ada sampah tolong dibuang dulu. Tapi kalau tidak ada, ya udah. Tidak ada ya? Udah ya, bersih semua ya. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas 11-6. Yang pertama, HP di silent. Sepakat? Yang kedua, menghargai siapapun. Menghargai teman-temannya dan guru. Sepakat? Yang ketiga, satu bicara, yang lain mendengarkan. Sepakat? Oke, yang keempat, ruangan dalam keadaan bersih. Sepakat? Artinya dari mulai sampai pulang tetap bersih ya. Oke, yang terakhir berpartisipasi aktif. Sepakat? Ada yang mau nambahin atau ngurangin? Cukup. Coba kalian dengarkan dulu teknik mindfulness, teknik STOP. Kita latihan mindfulness terlebih dahulu. Relax saja, jangan tegang. Kalian cukup mendengarkan dan mengikuti perintah dari video ini ya. Berhenti, amati nafas, ikuti perintahnya. amati perasaan, pikiran, dan juga kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya setelah melakukan mindfulness, Maria? Luar biasa, terus tenang, terus kayak terus kan napas tuh, itu kerasa gitu ototnya tuh kayak gitu ngalir gitu. Relax ya? Ya, oke, terima kasih. Oke, silakan buka aja Google Classroom atau barcode berikut ini. Waktunya 5 menit ya, sampai jam 2:15. Kita langsung masuk aja ya ke materi ekspresi. Kalau misalnya ada orang yang lagi lari, pernah lihat orang yang lagi lari? Belum, ada yang pernah. Ya, yang pernah, kalau misalnya kalian lihat manusia atau temen kalian yang lagi lari, itu tuh dia mengeluarkan keringat kan ya? Kira-kira organ apa yang berperan dalam proses pengeluaran keringat? Kulit ya, kulit. Terus disebut peristiwa apa proses pengeluaran keringat itu? Ekskresi. Emang ekskresi itu apa sih? Tidak dibutuhkan. Pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kalau karena itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sangat sempurna, kita harus bersyukur kepada Allah karena menciptakan fungsi-fungsi organ kita, termasuk organ ekskresi, dengan begitu baik dan sehat. Dan tugas utama kita yaitu menjaga kesehatan agar organ ekskresi kita tetap sehat. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan diskusi, tanya jawab, dan presentasi, diharapkan kalian dapat berkolaborasi dengan teman dan gurunya
serta mampu menjelaskan fungsi setiap organ ekskresi dengan tepat dan benar. Dan yang kedua, dapat menganalisis struktur dan fungsi penyusun organ pada sistem ekskresi berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber dengan tepat dan benar, serta menunjukkan sikap disiplin, kerjasama, percaya diri, dan proaktif. Halo teman-teman, namaku Rio. Ini adalah pertama kaliku berada di tempat yang dingin. Ketika aku kedinginan, aku merasa lebih sering mengeluarkan urin. Kira-kira kenapa ya? Kalau kedinginan pingin buang air kecil. Oke, silakan duduknya per kelompok aja, sesuai kelompok yang kemarin sudah ditentukan. Kelompok Bayu, kelompok Galih, kelompok Lintang, kelompok Resi, kelompok Steven, kelompok Syaifur. Untuk materinya, kalian boleh buka buku paket pertama, boleh juga buka video di Google Classroom atau lihat di sini. Dan Ibu juga sudah meng-share bahan ajar di Google Classroom. Kalian boleh baca, bebas mau pakai apa, buku paket atau buku yang Ibu share di Google Classroom atau menonton video dari YouTube. Silakan dilanjutin lagi. Ini kelompok, buka kanvanya, silakan dilanjutin lagi. Diedit-edit lagi. Tubulus, tadi ada tubulus contortus. Fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Itu ada dua, ada proksimal dan saluran nefron. dan ada distal. 2 lembar ya tentang ginjal. Oke. Oke, ini tentang mind mapping. Ada hipodermisnya, ada dermisnya, epidermisnya, fungsi. Oke. Kelompok 3 hati. Udah selesai semua ya. Kelompok 4. Oh iya, video ya. Untuk presentasi kayaknya nggak cukup hari ini, jadi kita presentasi minggu depan. Jadi kita lihat hasil dari teman-temannya aja ya. Apa sih paru-paru itu? Paru-paru adalah Ini sama Syahnadia. Syahnadia mana? mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Lalu, kenapa paru-paru disebut sebagai organ? Paru-paru disebut sebagai organ ekskresi karena paru-paru menghasilkan zat sisa metabolisme tubuh berupa karbon dioksida. Kemudian, apa saja sih bagian-bagiannya dan apa fungsinya? Sebelumnya perkenalan dulu kita apa ya? Perkenalkan berarti saya sebagai pengamat keringat di sini. Saya Mega Rabela Putri sebagai pengamat keringat kedua. Perkenalkan nama saya Sofia Rosanena sebagai pengamat keringat nomor 3. Dari prosesnya itu yang pertama Aduh, capek banget ya olahraga tadi. Kenapa kita minum? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa sistem ekskresi itu ada 4, hati, paru-paru, kulit, sama ginjal. Scan barcode lagi atau boleh lihat di GC kalau susah ya. Tentang refleksi dan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Silakan boleh di scan barcode-nya pakai Google Lens, biasanya bisa tuh. Seru. Bermakna. Baik, ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.